Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para guru-guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke mushola yang kita cintai ini, yaitu mushola Al-Ikhlas. Tanpa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pada kesempatan pagi ini kita akan membacakan kitab Fadilah Amal tentang kisah-kisah sahabat, dan pada kesempatan ini yaitu kisah sahabat, kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur, yang muazzin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam? Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, ahad, ahad, hanya satu yang berhak disembah. Malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya dengan luka-luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadang-kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan kadang-kadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga, sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, yang memberi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dengan memerdekakannya. Faedah: orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam cinta dunia yang palsu. Maksud kami, dalam cinta dunia yang palsu pun kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadang-kala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan.
Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong, akan tetapi dari bibirnya selalu terucap ahad-ahad. Dengan pengorbanannya itu, ia mendapat kehormatan sebagai muadzin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi, maksud kami setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Ia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku? Begitu bangun ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu memintanya untuk menggunakan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah SAW sampai di telinga penduduk Madinah, Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, ia wafat di Damaskus. Dari kitab Usul Gabah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu kisahnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dan kita dengar pada kesempatan ini menjadi satu pelajaran bagi kita, di mana sulitnya seseorang atau betapa cintanya ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun disiksa, didera dan sebagainya, dia tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup majelis ini dengan kiblat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.